Didukung oleh Kalau Anda datang ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke desa-desa, Anda akan bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang bekerja dengan hati. Orang-orang yang bekerja melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Banyak sekali. Berbeda mungkin dari apa yang kita lihat sehari-hari, mereka adalah orang-orang istimewa. Sosok yang layak menjadi teladan bagi siapapun juga. Kali ini saya akan mengundang sosok-sosok teladan yang akan bercerita tentang apa yang mereka lakukan dan saya harapkan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Siapa saja yang akan saya undang? Saya mulai dari seorang anak muda bernama Jennifer Tonbesi. Iya. Jennifer, terima kasih sudah hadir di acara Kikandi ya. Nah, ini apa ini yang kamu bawa ini? Piala Tenaga Kesehatan Teladan tingkat nasional tahun 2023. Untuk saya? Untuk saya. Oh, untuk saya. kamu. Oke. Jadi coba lihat, boleh dong lihat. Jangan tahan. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kamu terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional untuk tahun 2023. Luar biasa ya. Tunggu. Jadi kamu berasal dari? Saya berasal dari Puskesmas Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi ini buat saya atau tetap kamu Tidak, pertahan? itu punya saya. Oh iya, ya. Kalau kita rekam balik. Oke, silakan duduk. Kenapa kamu gigih sekali mempertahankan piala itu? Aku bisa bikin itu. Wah. Aku akan bikin 10 nanti buat diriku sendiri. Ini nilainya berbeda. Apa nilainya? Karena hasil dari apa yang saya lakukan di tempat saya bekerja, saya dihargai sampai ke tingkat nasional. Tapi jangan lihat pialanya, jangan lihat beratnya, tapi di balik penghargaan ini ada satu prestasi yang diakui ya oleh pemerintah secara nasional. Pekerjaanmu sehari-hari apa ya? Saya perawat. Perawat? Iya. Sudah berapa lama jadi perawat ini? 13 tahun. 13 tahun? Jadi dari umur berapa? Sekarang umur berapa? Saya sekarang 33. Kurangi 13, jadi kamu? 20 tahun. Sudah jadi perawat? Iya, waktu saya berumur 20 tahun, sudah jadi perawat. Kamu lulusan apa? Akbar Atambua, D3 perawat. Akademi ya? Akademi keperawatan di Atambua. Setelah itu saya melakukan lanjut kuliah lagi di Universitas Diponegoro Semarang dari tahun 2017 sampai 2020. Oke, terus? Dan setelah habis tugas belajar, saya ditugaskan kembali di Puskesmas Wini. Padahal kamu bisa pilih untuk kerja di Jawa atau melanjutkan pelayanan di Jawa atau memang harus pulang karena ikatan dinas atau? Iya, benar. Karena ikatan dinas saya harus kembali ke tempat saya bekerja kembali. Kalau kamu diminta tinggal hari itu boleh dan boleh kamu akan tinggal di Jawa atau pulang kampung? Pulang kampung. Kenapa? Karena memang di sana masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan, salah satunya perawat. Jadi saya melihat memang kebutuhan tenaga kesehatan di tempat kami memang masih sangat kurang. Sehingga tentu saja kehadiran saya di sana bisa membantu meringankan masalah kesehatan yang ada di tempat kami bekerja. Tunggu dulu, aku terganggu. Kamu mempertahankan piala ini, taruh di sini dulu lah. Oh, iya. Dia nggak mau lepas, dia pegang. Boleh taruh sini? Boleh, boleh. Kalau lupa buat saya ya. Ivan, coba ceritakan di wilayahmu ini bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sana. Kalau kondisi kesehatan masyarakat di sana memang beragam. Memang banyak masalah kesehatan yang ada di tempat saya bekerja. Memang salah satu yang saya lihat sangat fenomenal itu adanya kasus-kasus kematian akibat penyakit diabetes mellitus dan juga komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Sehingga memang membuat masyarakat di sana juga sedikit terganggu terkait masalah kasus kesehatan ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu ya
tayangan berikut ini. Jauh dari hiruk-pikuk kota, Desa Wini terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di wilayah yang indah ini, rupanya kematian sempat jadi momok menakutkan akibat penyakit diabetes mellitus yang banyak diderita warga Desa Wini. Namun, sosok penolong hadir dengan sebuah inovasi guna mencegah kematian dan amputasi pasien diabetes mellitus. Dialah Adrianus Jennifer Hakiton Besi atau biasa disapa Ivan. Pria kelahiran 26 April 1990 ini merupakan perawat di Puskesmas Wini. Bahwa kalau kita di perbatasan ini ada pasukan polisi sama tentara, mereka menjaga perbatasan. Tapi kita di sini pasukan di bidang kesehatan yang menangani masalah-masalah kesehatan di wilayah perbatasan. Jadi mungkin itu saja yang kita sampaikan, mohon kerjasama kita semua sehingga kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Inovasinya bernama Gercap Sero Pasukan, gerakan cegah amputasi bagi pasien ulkus diabetes di kampung perbatasan. Sejak diterapkan pada awal 2022, terbukti telah memberi kesembuhan pada pasien diabetes mellitus. Upaya promotif dan preventif gerakan tersebut makin dimaksimalkan dengan sosialisasi dan edukasi di Posyandu. Saya melihat bahwa inovasi ini belum pernah dilakukan di puskesmas lain yang ada di Kabupaten TTW ini. Ya. Sehingga ketika teman atau Pak Ivan ini menyodorkan saya untuk satu inovasi itu yang kita namakan Gercap Sero Pasukan ini. Jadi ketika teman saya ini atau staf saya ini menyodorkan inovasi ini, saya sangat tertarik dan memang saat itu saya yakin betul bahwa inovasi ini pasti akan tumbuh sampai nasional. Ternyata ya terbukti juga inovasi ini sangat bagus dan bisa diterima di tingkat nasional. Seperti itu. Tak kenal lelah, Ivan juga mendatangi rumah-rumah pasiennya satu persatu. Om Nensi, habis ini kami mau periksa laboratorium, periksa darah dulu. Periksa darah untuk cek jangan sampai Bapak punya kaki ini HMLI, jangan sampai muih gula darah. Dari saya Ibu untuk Pak Ivan, terima kasih banyak karena dengan adanya Pak Ivan punya 10 jari ini, maka saya punya tubuh ini, saya punya badan ini sehat seperti ini. Saya bersyukur juga. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas untuk Pak Ivan. Saya hanya balas dengan kata puji Tuhan saja untuk Pak Ivan. Mungkin di hari lain, di waktu lain, orang yang membantu Pak Ivan. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu Pak Ivan. Ivan memaknai bahwa kesempatan baik yang ia terima adalah doa dari setiap pasiennya. Meski dalam keterbatasan, Ivan membuktikan bahwa satu langkah kecil sangat berdampak besar. Ivan, kenapa kamu nangis? Mungkin pasien saya mendoakan saya. Jadi pasien tidak bisa kasih apa-apa sebagai imbalan, hanya doa ya. Emang kalau di sana masyarakatnya itu penghasilan utamanya dari apa? Petani biasa, nelayan juga memang di sana beragam. Kalau dilihat dari kondisi rumah, artinya secara ekonomi rata-rata apakah masyarakat di sana relatif kurang mampu? Iya, benar.
Kalau dilihat dengan apa yang kamu lakukan tadi itu perawatan terutama ya bagi pasien-pasien yang terkena diabetes mellitus ya. Ya. Berapa banyak di sana yang mengalami atau yang terkena penyakit ini? Sejak saya bekerja di Puskesmas Wini, saya melihat data 3 tahun terakhir di tempat saya bekerja. Ternyata ada sekitar 60-an kasus dan kematian itu 10%-nya akibat ulkus diabetik dan ada yang sampai amputasi. Sehingga saya berpikir sebenarnya kasus-kasus seperti ini bisa kita tangani sehingga untuk mencegah kasus kematian. Sampai kematian Ya. ya. Baik, kalau petugas kesehatan di sana atau tenaga kesehatan di sana apakah sudah mencukupi atau Kalau untuk tenaga perawat mencukupi. dengar-dengar bukan cuma event aja ya yang jadi perawat di keluarga ya? Iya. Ada saudara-saudara yang lain juga jadi perawat. Ya memang kami, adik saya yang kedua perawat, yang ketiga juga perawat, istri saya juga perawat. Kenapa keluarga ini jadi keluarga perawat? Orang tua perawat juga atau bukan? Kalau bapak saya pendidikannya SMA, tapi beliau bekerja di rumah sakit, dulu masih di Timor Leste, bekerja di rumah sakit, sehingga mungkin itu membuat bapak saya pinginnya anaknya jadi sekolah perawat semua. Oh, Ya. jadi bapak yang suruh ini? Ya memang pilihan bapak. Pilihan, jadi kamu terpaksa ini berarti ya? Tapi kalau lihat bahagia sekali ya, kamu sampai nangis dengar mama tadi doakan kamu tidak bisa balas apa-apa selain doa, itu kebahagiaan yang kamu dapatkan ya, kamu rasakan. Jadi Ya. sebagai tenaga kesehatan kamu bahagia? Bahagia, sangat Walaupun- bahagia. Oh sangat bahagia. Dulu orang percaya dukun pasti ya? Masih, ketika pasiennya sakit, Mm-mm. berobat ke dukun, terakhir lukanya semakin parah, komplikasinya semakin parah, terakhir puskesmas jadi alternatif terakhir kalau kondisi lukanya itu sudah terminal. Kamu dinilai punya inovasi yang bermanfaat dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ya. Dalam hal ini yang urusan diabetes tadi. Ya, benar. Gercap Sero. Sero Pasukan. Ya. Apa ini? Jadi Gercap ini singkatan dari Gerakan Cegah Amputasi. Cegah Ya. amputasi. Kalau Sero itu metode yang saya gunakan yakni screening dan pelacakan, edukasi, rawat dan obati. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan. Sedangkan yang pasukan ini pasien diabetes mellitus di kampung perbatasan. Melalui gerakan ini apa persisnya yang kamu lakukan? Sebenarnya tujuan saya itu ada 3. Apa itu? Jadi Sero itu kan 0. Jadi Iya. Sero kasus komplikasi atau 0 kasus komplikasi, Sero kasus amputasi, dan Sero kasus kematian di wilayah kerja saya. Itu targetmu. Target saya. Terus apa yang kamu lakukan sehari-hari? Terkait yang pertama kita melakukan kegiatan screening dan pelacakan kasus. Jadi memang fenomena yang ada di masyarakat itu mereka tidak mau datang berobat ke puskesmas. Karena Mungkin banyak faktor, mungkin salah satunya masalah kurang dukungan keluarga atau masalah faktor ekonomi, mereka tidak datang ke puskesmas. Jadi saya membuat bagaimana kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat, kita menemukan pasien-pasien diabetes mellitus ini secara dini, sehingga bisa mencegah adanya kasus komplikasi. jadi kamu jemput bola ini? Ya, siap. Datang rumah ke rumah? Ya, Tanya ada yang kena diabetes atau kamu periksa satu-satu semua? biasanya kan kita setiap bulan ada kegiatan-kegiatan di posyandu, di desa, di setiap kali ada pertemuan warga. Di situ kita gunakan kesempatan itu untuk melakukan kegiatan pelacakan dan Deteksi screening. tadi ya? Iya. Oke. Tapi kenapa di sana kok banyak orang kena diabetes? Mungkin di sana pola hidup ya, mungkin pola hidup masyarakat di sana, gaya konsumsi makannya mungkin masih yang mengandung banyak gula, sehingga berefek pada tingginya kasus diabetes mellitus. Tunggu dulu. Kamu adalah putra daerah Wini situ atau bukan? Iya, saya putra daerah Wini. Sebelum ada perawat zaman dulu,
bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, terutama yang kena diabetes ini? Itu sebelum ada perawat memang ada kasus kematian dan juga ada beberapa kasus amputasi. Jadi itu sampai kakinya dipotong sampai lutut, sehingga memang dia masih ada yang masih hidup sampai sekarang memberikan kesaksian akibat kasus diabetesnya itu, dan ada yang memang sampai meninggal dunia. Oke, dulu orang percaya dukun pasti ya. Masih. Dukun tidak bisa menyelesaikan masalah diabetes ini. Ya, tidak bisa menyelesaikan karena kalau dukun mereka mungkin belum mengetahui tentang patofisiologi penyakit itu seperti apa, proses penyakit itu seperti apa, sehingga terakhir masyarakat itu lebih mempercayai hal-hal yang alternatif seperti itu. Terakhir ketika pasiennya sakit, berobat ke dukun, terakhir lukanya semakin parah, komplikasinya semakin parah. Terakhir puskesmas jadi alternatif terakhir kalau kondisi lukanya itu sudah terminal. Dan jarang bisa diobati, jadi amputasi gitu ya. Jadi sekarang kamu datang selain untuk deteksi, kamu mengedukasi masyarakat ya. Iya. Edukasi yang disampaikan apa misalnya? Edukasi yang pertama terkait diet nutrisi, jadi pola makannya harus diatur. Terus yang berikut bagaimana kalau bisa berolahraga, rutin berolahraga, ikut aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan di posyandu lansia, di kegiatan-kegiatan di posyandu. Kalau bisa masyarakat itu diaktifkan untuk bisa mengetahui semua jenis informasi kesehatan yang salah satunya terkait diabetes mellitus. Ivan, kamu kan anak kecil di sana ya, dianggap anak kecil ya. Ada mungkin yang mama-mama bilang, ini anak kecil dulu ingusan ini, gitu kan? Iya. Orang-orang mau dengar nggak nasihatmu ini? Tentu saja di awal itu kan pasti mereka menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Tapi ketika ada kasus seperti kasus kematian, mereka baru mulai berpikir, oh ternyata memang sangat penting Pak Ivan datang ke sini berbicara hal ini untuk kesehatan kita. Sehingga memang hal-hal seperti ini perlu kita dengarkan, apa yang dikatakan perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekarang udah nurut mereka ya? Sudah mulai nurut. Kan ada kasus-kasus kematian, amputasi itu sebagai contoh ya? Iya. Oke, terus kalau tantangannya apa nih tantangan dalam mengedukasi atau melakukan pengobatan kepada masyarakat ini? Memang awal-awal karena program saya ini juga mungkin baru, tantangannya itu terkait salah satunya itu masalah komunikasi. Jadi memang ada satu desa tertentu yang memang tidak ada sinyal. Jadi memang ketika kita menemukan kasus diabetes mellitus seperti itu kan kita harus melakukan kegiatan screening setiap bulan untuk mencegah mengetahui kasus penyakitnya. Memang itu yang sempat kadang-kadang kita putus komunikasi sama pasien-pasien kita. Terus yang berikut pasien yang kita obati kadang-kadang kita telepon untuk datang berobat ke puskesmas, kadang-kadang komunikasinya putus, kita ke rumah dia tidak ada. Sampai kadang-kadang saya berpikir, ini yang sakit siapa, yang mau sehat siapa ini? Nah, itu beberapa tantangan yang memang saya temukan di tempat saya bekerja. Oke. Yang mau sembuhkan dia malah dibikin susah ya. Tapi itu kan cerita masa lalu ya. Nah kalau sekarang ini dengan apa yang Ivan lakukan, inovasi pengobatan, jemput bola, mengedukasi, bagaimana perubahan yang terjadi ini? Untuk di tahun 2022 itu tidak ada kasus kematian. Terus juga tidak ada kasus amputasi. Jadi setelah saya melakukan program inovasi itu ternyata ada sedikit perubahan. Komplikasi masih ada. Terus jumlah kasus diabetes mellitus ini trennya sudah mulai menurun. Dari 2022 ada 36 kasus, sekarang kondisi sekarang 17 kasus yang kita jaga jangan sampai ke ini komplikasi. 17 kasus ini. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Siap. Karena di sini kebetulan ada Bu Dirjen ya, Bu Arianti Anaya, Dirjen Tenaga Kesehatan ya. Karena ini tadi menarik ya, satu keluarga itu perawat Bu Arianti. Jadi kalau dilihat isunya kan kemudian muncul soal jumlah perawat dengan pelayanan pada masyarakat. Ada yang bilang tidak mencukupi, ada yang juga bilang ini belum ada pemerataan, distribusinya dan seterusnya. Nah kondisinya sekarang seperti apa? Ya, Mas Andi, kalau kita lihat di puskesmas, sebenarnya ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Perawat ini sebenarnya kita nggak terlalu khawatir ya. Kalau perawat itu berdasarkan rasio dia sebenarnya sudah hampir mencukupi.
Tetapi permasalahan perawat ini adalah distribusinya. Karena biasanya mereka susah sekali untuk dibawa ke daerah DTPK, DBK seperti itu. Sehingga daerah-daerah itu masih kosong. Berbeda dengan dokter gigi. Kalau dari dokter, dari kita punya 10.500 puskesmas, saat ini masih ada 500 puskesmas tanpa dokter. Dan masih ada 3.100 puskesmas tanpa dokter gigi. Nah tentunya pada saat dokter tidak ada, tentu orang-orang seperti tenaga kesehatan yang perawat-perawat inilah yang dibutuhkan untuk membantu mengedukasi masyarakat. Kita punya 3 isu besar terhadap tenaga kesehatan. Pertama adalah jumlah yang belum mencukupi. Kalau kita lihat rasio dokter itu kalau berdasarkan WHO 1:1000 Mas Andi. Kita harusnya punya 270.000 dokter ya kalau secara standar. Saat ini kita masih punya 150.000 dokter. Masih kekurangan 130.000 dokter dibanding jumlah penduduk. Kalau jumlah lulusan itu 11.000 per tahun, maka kita membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mengisi kekurangan dokter. Nah inilah mungkin PR kita terhadap kekurangan nakes. Nah itu baru dari jumlah. Kemudian dokternya ngumpul semua di kota-kota besar. Jadi semakin tidak ada dokter di daerah-daerah. Lalu apa kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk pemerataan tenaga kesehatan, terutama dokter-dokter misalnya? Ada kebijakan nggak? Ya, pertama adalah kita memang mendorong agar dokter-dokter ini atau tenaga kesehatan lain ini mau ke daerah-daerah. Kita sebenarnya punya beasiswa, tetapi belajar dari pengalaman ketika mereka diberikan beasiswa, kalau dari NTT, dari Ambon, kita bawa, kita kasih beasiswa ke Jakarta, ke Jawa. Begitu selesai, mereka nggak mau balik. Mereka ketemu orang Jawa, ketemu orang Sunda, nggak balik gitu. Katanya lebih manis gitu ya. Nah ini sering sekali. Jadi kami harus mengejar-ngejar nih supaya mereka kembali. Nah sekarang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kita mencoba membuka FK-FK di daerah-daerah. Sehingga tentunya kalau mereka orang daerah, mereka bersekolah di daerah di NTT misalnya, pasti mereka akan lebih senang tinggal dan bekerja di NTT daripada mereka bekerja di Jawa atau di Jakarta seperti itu. Itu adalah kebijakan yang kita lakukan. Event mendapat penghargaan ya dari Kementerian Kesehatan. Jangan dilihat pialanya tapi nilai di balik piala ini yaitu bagaimana pemerintah mengapresiasi apa yang kamu lakukan selama berapa tadi? 13 tahun. 13 tahun. Baik Ivan, terima kasih sudah hadir di acara KKND. Usia yang paling tua yang pernah ada atau pernah bersekolah di sekolah lansia ini berapa usianya? Ada itu kami di Jawa Timur ada 114 tahun, di Yogyakarta itu 105 tahun, dan di Jawa Barat ada 122 tahun. Tamu kita berikutnya yaitu seorang perempuan yang mendirikan sekolah lansia dan ini masuk dalam kategori tenaga kesehatan teladan non pemerintah. Artinya dia bukan ASN. Nah, apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Dwi Kurniasi. Iya. Baik. Nama lengkapnya Dwi Endah Kurniasi. Betul. Mbak Endah, silakan duduk. Boleh saya taruh sini Bang? Oh, taruh sini ya. Titip ya. Titip, bukan milik ya. Iya. Oke. Mbak Endah, asal dari mana? Jogja. Jogja. Oke. Kerja di? Saya dosen. Dosen. Oke. Dosen apa? Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Ya. Ngajar itu ya? Ya. Ilmu ngajar. kesehatan masyarakat. Ya. Di perguruan tingginya? Di Universitas Respati Yogyakarta. Oke. Sudah berapa lama? Saya sejak 2015 mengajar di sana. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini kan penghargaan ini bukan penghargaan yang pertama, tapi Ya. beberapa kali sudah mendapatkan penghargaan juga ya. Betul Bang Andi. Yang diingat penghargaan apa aja?
kemarin dapat ASEAN Healthy Aging Prize for ASEAN Innovation tahun 2020. Lalu saya juga pernah mendapatkan MDG Award di tahun 2014. Lalu saya juga mendapatkan dari Hackathon, itu salah satu ide Festival Inovasi Nasional. Wah, dan seterusnya ya. Ya. Nah, apa yang Mbak Enda lakukan tentu Anda semua tidak sabar ingin tahu. Tapi sebelum itu ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Dwi Endah Kurniasi, seorang dosen yang mengajar program studi kesehatan masyarakat Universitas Respati Yogyakarta, menjalani hari-hari dengan memenuhi panggilan hidupnya di dunia kesehatan dan pendidikan. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Tidak hanya mengajar mahasiswa dari Gen Z, siapa sangka Endah di hari-harinya juga meluangkan waktunya untuk menjalankan sekolah lansia yang usia siswanya 2 kalinya umur Endah. Melalui Yayasan Indonesia Ramah Lansia dan program Sekolah Lansia, Endah menjalankan panggilannya untuk memberikan edukasi dan bantuan kesehatan bagi lansia di kota Yogyakarta. Iya, jadi waktu itu saya melihat tetangga saya yang sudah lansia, dia ditaruh di belakang oleh keluarganya dan dia tidak bisa apapun. Nah, disitulah hati saya itu seperti terketuk, apalagi di rumah saya juga ngopeni ya, merawat bapak ibu saya yang sudah lansia. Nah, sehingga di situ kan saya melihat meskipun sudah lansia gitu ya, dengan kondisi penurunan fungsi tubuh begitu, mereka itu juga butuh pengetahuan supaya mereka bisa adaptif terhadap proses penuaan. Para siswa di sekolah lansia diajarkan 7 dimensi materi utama, diantaranya dimensi spiritual, intelektual, sosial, vokasional, lingkungan, fisik, dan emosional. Implementasi dari ke-7 dimensi tersebut tidak lain untuk memberikan edukasi kesehatan bagi para lansia. Yang jelas gini Pak, saya dulu kan juga nggak pernah ya ikut lansia, ikut macam-macam. Tapi dengan saya merasakan dengan ikut program lansia ini, saya dengan bangga sekali, saya bisa mengatasi dengan segala penyakit yang kecil-kecil istilahnya, bisa kita atasi sendiri. Dan tidak usah kita ke rumah sakit, atau itu loh. Jadi kita lebih enak diatasi sendiri. Gitu. Di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kegiatan sekolah lansia mendukung terintegrasinya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengetahui dan sangat mendukung program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Endah ini, karena di situ juga mendukung program pemerintah khususnya untuk program lansia di Kota Yogyakarta. Dalam setiap kegiatan lansia selalu dilakukan screening kesehatan oleh puskesmas setempat. Endah pun merasakan fase-fase sulit merintis sekolah lansia. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang meragukan jerih payah Endah. Iya, saya akan terus memperjuangkan lansia. Terus. Terima kasih. Tunggu, adegan yang membuat saya tertarik dan sering berulang di sini adalah menjulurkan lidah. Itu apa itu? Supaya tidak pikun, Bang Andi. Oh, supaya tidak pikun? Iya, salah satunya. Oke, jadi salah satunya yang diajarkan itu ya, Iya. terapi-terapi supaya orang tidak demensia ya, Iya, tidak betul. pikun. Iya. Kembali ke sekolah lansia, jadi ini sekolah apa sebenarnya? Iya, sekolah untuk menjadi lansia yang sukses. Lansia yang yang sukses. bahagia. Dan Bahagia. lansia yang hidupnya bermartabat. Oke, sukses pengertiannya apa sih ini Sukses itu artinya semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin aktif, semakin tua semakin produktif, dan di akhir hayatnya dalam kondisi bermartabat. Baik, bermartabat ya. Iya. Kenapa harus ada kata bermartabat?
Ya, karena banyak sekali lansia-lansia yang sudah mereka hidupnya makin tidak baik begitu ya, malah justru sudah pensiun, lalu pensiunnya berkurang, lalu oleh keluarganya mungkin ditaruh di belakang begitu. Nah, ini penting untuk bagaimana mereka supaya bisa tetap bermartabat dan bisa tangguh di usia senjanya. Mandiri juga ya, tidak menyusahkan orang ya. Betul. Apa saja misalnya yang diajarkan kalau secara kasat mata saya datang ke sana, apa aja pelajaran-pelajaran atau kegiatan yang dilakukan? Iya, yang jelas memang output pembelajaran ini adalah membuat lansia bahagia. Jadi pembelajarannya ya ringan begitu. Nanti diajarkan ada terapi tertawa, ada terapi tersenyum, lalu ada tong terapi tadi, terapi senam koran dan sebagainya. Baik, jadi muridnya ini rata-rata umurnya berapa? Yang jelas di atas 60 tahun rata-rata. Tapi ada juga yang pralansia yang mau ikut juga ada, karena mempersiapkan lansia sejak dini kan itu bagus juga. Bagus juga ya. Iya, ada kesadaran untuk mempersiapkan diri ya. Iya, betul. Agar mencapai tadi lansia yang bahagia, bermartabat, mandiri tadi ya. Betul. Nah, kalau kita kembali ke soal usia, yang paling tua yang pernah ada atau pernah bersekolah di sekolah lansia ini berapa usianya? Ada itu kami di Jawa Timur ada 114 tahun, di Yogyakarta itu 105 tahun, dan di Jawa Barat ada 122 tahun menjadi siswa sekolah lansia. Masih bisa sekolah? Masih. Oh, tunggu dulu, ini tadi Jawa Timur. Ya, ada. Tadi yang kita lihat di Jogja. Di Jogja, karena jadi sebenarnya udah ada di mana ini sekolah lansia ini? Sudah ada 13 provinsi yang mengembangkan sekolah lansia. Tunggu dulu, mengapa lansia-lansia itu tadi mau bersekolah? Iya, apa yang disampaikan kepada mereka? Ya, awalnya memang mereka juga, lah kok udah tua kok sekolah gitu, nanti saya diajari matematika. Dulu waktu SD saja nggak selesai gitu. Ada PR-nya nggak nih? Ada PR. Ada PR-nya. PR-nya tadi menjulurkan lidah di rumah. Kalau gurunya siapa yang mengajar? Ya, jadi kami ada dosen, lalu ada juga dari puskesmas, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari BKKBN, ya siapapun yang pemerhati lansia yang mereka ingin berbagi ilmu untuk lansia. Ini jadi relawan? Iya, relawan. Dengar-dengar Mbak Enda pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Iya. Kemana aja? Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia. Nah, Mbak Enda, Anda sendiri lulusan apa ya? Pendidikan formalnya? Iya, saya kesehatan masyarakat, S1 dan S2-nya. Di bidang yang sama? Iya, kesehatan masyarakat. Kesehatan, iya. Oke, pada saat awal di mana Mbak Enda mendirikan sekolah lansia ini, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat tentang sekolah lansia ini? Iya, jadi saya menyampaikan bahwa semua orang kalau usianya panjang itu pasti akan melewati fase lansia. Dan itu memang butuh dipersiapkan. Kalau jadi lansia kan ada penurunan fungsi tubuh. Dan sebetulnya yang penting adalah ilmu untuk adaptif terhadap proses penuaan. Itu yang penting begitu. Dan tetap bahagia apapun kondisinya di masa tua. Kalau dilihat dari usia kan pasti banyak yang tidak bisa datang sendiri ke sekolah ya. Siapa yang mengantarkan? Biasanya anaknya. Jadi lucunya itu dulu orang tuanya yang mengantarkan anaknya sekolah, sekarang anaknya mengantarkan orang tuanya sekolah. Iya. Tempatnya di mana itu ya? Itu biasanya kita pakai balai desa di kelurahan, ataupun di rumah-rumah warga, ataupun dimanapun begitu bisa dilaksanakan. Asal ada ruangan begitu ya, ada betul. kursi, ada. Nah kemudian kan pasti ada biaya-biaya yang keluar. Dari mana itu dananya? Ya awalnya saya pakai biaya sendiri. Ya, lalu setelah itu ya ke Pak Desa, ke Kepala Desa, di sana ada anggaran dana desa, lalu juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang mereka punya konsentrasi untuk lansia, begitu. Oke, jadi desa juga berperan di sini ya, ada dana desa yang disisihkan untuk sekolah lansia ini. Dengar-dengar Mbak Enda pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Kemana aja?
Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia. Kok bisa? Siapa yang membiayai atau ada tugas apa? Dulu kami memang di International Agency. Dulu saya bekerja di sana, sehingga memang pada saat itu ada proyek tentang lansia. Nah, lalu waktu itu saya ini ingin belajar supaya nanti bisa diterapkan di Yogyakarta ataupun di Indonesia begitu. Kalau kurikulum ini yang diterapkan di sekolah-sekolah lansia ini kurikulum apa ya? Iya, itu kami juga dulu belajar tentang 7 Dimension of Wellness. Jadi ada 7 indikator lansia sukses begitu. Apa itu misalnya? Jadi seperti spiritual, lalu fisik, intelektual, sosial, lingkungan, vokasional begitu. Jadi itu 7 indikator itulah yang menjadi kurikulum dalam pembelajaran sekolah lansia. Kalau dari pengalaman ya, baik pengalaman untuk observasi, melihat ya, atau pengalaman dalam melaksanakan, apa yang menjadi kekurangan penanganan lansia di Indonesia yang mungkin harus diperbaiki atau menjadi perhatian kita semua? Iya, jadi memang hak-hak lansia sebetulnya terkait dengan kesejahteraan lansia. Di sana kan mulai dari hak kesehatan, lalu hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan jaminan sosial, begitu. Nah, itu barangkali yang perlu ditingkatkan lagi, termasuk juga kesadaran keluarga. Dulu kita dididik oleh orang tua kita, nah sekarang saatnya kita itu juga merawat orang tua yang sudah makin sepuh itu. Oke, kesadaran itu penting ya. Nah, berkaitan ya dengan semua aspek kesehatan di Indonesia, ini kan terus ya ada perbaikan-perbaikan, ada upaya untuk menyempurnakan, sehingga semakin lama masyarakat kita semakin sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak. Nah, ini kan kalau kita kenal visi presiden ya berkaitan dengan transformasi sistem kesehatan. Nah, di sini Bu Dirjen, Bu Ariyanti bisa cerita nggak? Karena ada 6 pilar kalau nggak salah yang kita bicarakan tahun lalu ya. Nah, sampai hari ini tahapannya seperti apa? Tapi tolong jelaskan sedikit apa pengertian transformasi sistem kesehatan. Kementerian Kesehatan menyusun 6 pilar transformasi kesehatan. Transformasi pertama kalau kita lihat adalah transformasi di bidang layanan primer, yaitu di mana kita akan melakukan preventif dan promotif. Karena kita yakin bahwa untuk meningkatkan dengan kita lebih mengarahkan kepada preventif dan promotif, maka kita bisa mengurangi biaya pelayanan kesehatan lebih baik karena kita menghindari orang untuk jatuh sakit. Kedua adalah transformasi di bidang layanan rujukan. Kalau dulu layanan rujukan itu yang bagus itu hanya di daerah-daerah di kota-kota besar. Sehingga orang yang sakit jantung itu mesti dirujuk ke Jakarta, ke Bandung ya. Karena tidak adanya cath lab di daerah, tidak adanya dokter spesialis jantung. Padahal kalau kita sakit jantung ada golden periodnya. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian terjadilah kecacatan. Nah, untuk itu sekarang pemerintah sedang giat-giatnya menyelesaikan permasalahan pemenuhan alat-alat di seluruh provinsi dan juga rumah sakit. Dan ini tentunya didukung oleh SDM-nya. Kemudian kita juga melakukan transformasi ketahanan kesehatan. Ini kita lihat pada saat pandemi di mana kita nggak siap. Kita nggak punya masker, kita nggak punya APD gitu ya. Obat-obatan semua adanya di luar, padahal dari luar semua ditutup. Nah, untuk itulah kita sedang meningkatkan kemandirian di mana pabrik-pabrik dari luar kita minta untuk berproduksi di Indonesia. Begitu juga pembiayaan. Pembiayaan ini sebenarnya BPJS sudah berjalan baik. Nah, inilah sudah direvisi sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi cakupan-cakupan yang bisa di-cover oleh BPJS. Saya mungkin lari ke 6 dulu terkait digitalisasi. Kita ingin mempunyai data satu sehat gitu ya, sehingga semua data masyarakat ini bisa kelihatan dengan baik, bisa terkontrol, jadi seperti peduli lindungi gitu ya. Nah, ini kita ingin seperti itu. Kelima adalah, saya balik kelima adalah transformasi kesehatan di bidang SDM, karena masih ada isu besar di situ terkait jumlah, jenis, dan juga kualitas. Nah, untuk meningkatkan jumlah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membuka FK-FK bersama Dikti di daerah-daerah supaya lebih banyak tercover. Kemudian kita juga meningkatkan jumlah dokter spesialis dengan berbagai upaya skema university based, college based, sehingga jumlah dokter spesialisnya lebih banyak lagi, terutama spesialis di 4 penyakit yang menyebabkan 4 kematian itu yang sangat sedikit itu. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Nah, transformasi kesehatan yang 6 pilar ini
tentunya diharapkan kalau bergerak secara cepat, yang saat ini tentunya sudah bisa kelihatan cukup baik, ini nantinya bisa mencapai derajat upaya kita untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, tidak hanya di perkotaan, tetapi di seluruh Indonesia. Baik, menarik ya Bu Dirjen ya. Karena terakhir saya lihat Pak Menteri Kesehatan itu mengingatkan kita, kalau saja ini kan harapan hidup masyarakat kita makin tinggi, artinya 78 ya sekarang ya. Orang usia 78 itu masih hidup ya. Artinya kalau hidupnya nggak sehat jadi beban di APBN kita ya. Berbanding dengan Jepang ya, dibandingkan dengan Jepang, terus mana lagi Jerman kalau nggak salah. Pak Menteri selalu ingatkan. Singapura ya. Jangan sampai kemudian lansia-lansia ini justru menjadi beban pemerintah dalam konteks pembiayaan kesehatan tadi ya. Kalau semua lansia sehat, bahagia, itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Nah, terakhir apa rencana ke depan yang ingin diwujudkan? Ya, jadi sekolah lansia ini akan terus berkembang di seluruh provinsi, di setiap kelompok-kelompok lansia, dan juga kami juga akan mengembangkan sekolah keluarga merawat lansia ataupun sekolah caregiver. Caregiver ya, ini keluarga-keluarga ya yang punya permasalahan dengan kesehatan di keluarganya, terutama lansia ya. Termasuk juga kami akan mengembangkan kampung ramah lansia. Kampung ramah, itu apa itu? Ya, salah satu kampung yang mereka itu sangat ramah, sistemnya sudah ada dengan indikator 8 indikator dari WHO. Nah, itu nantinya akan berkembang sehingga kampung itu sangat nyaman sekali untuk ditinggali lansia. Sehingga meskipun usia mereka panjang, mereka mandiri, sehat, diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat juga nyaman. Begitu. Keren, kita berikan aplaus lagi untuk Mbak Endah. Terima kasih Mbak Endah. Nah, yang menarik adalah bagaimana Kementerian Kesehatan itu juga memberikan perhatian dan penghargaan tentu saja kepada kepala-kepala pemerintahan di daerah yang ikut mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerahnya ya. Nah, setelah ini kita akan mengundang seorang bupati yang oleh Kementerian Kesehatan dinilai memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di daerahnya. Apa yang dilakukan oleh bupati yang satu ini? Kita rehat senak, ikuti terus KKND. Dan kalau kita datang tanya, bagaimana kamu mengatasi itu atau kamu kalau sakit, ya kami hanya berdoa dan tunggu mati saja. Jadi kemiskinan itu membuat mereka ya tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka ke BPJS. Kalau Anda masih ingat tahun lalu di ajang yang sama yaitu pemberian penghargaan dari Kementerian Kesehatan kepada para tenaga kesehatan, ada juga bupati yang saya undang untuk bercerita tentang apa yang dia lakukan di daerahnya yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat di sana. Nah, kali ini, tahun ini juga ada seorang bupati yang mendapat perhatian ekstra dari Kementerian Kesehatan karena perannya yang mendukung pelayanan kesehatan di daerah di mana dia berkarya. Siapa dia? Mari kita sambut Agustinus Taulin. Ya, Pak Agus Taulin, terima kasih sudah hadir di acara KKND. Terima kasih sudah undang. Ya, jadi Anda bupati. Iya. Tapi ada yang bilang Anda dokter. Yang betul yang mana? Saya seorang dokter yang menjadi bupati. Oh, dua-duanya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Jadi Anda dokter yang menjadi bupati atau bupati yang menjadi dokter? Saya seorang dokter yang terpilih menjadi bupati di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi udah berapa lama jadi bupati? Hampir 3 tahun, menjelang 3 tahun. Oke. Dulu kalau sebagai dokter sebelum jadi bupati, Anda buka praktek di sana atau di tempat lain? Iya, jadi saya lahir di sana, kemudian pendidikan dokter dan mengabdi kembali di daerah itu, di Kabupaten Belu, di Puskesmas selama 6 tahun, menjadi dokter
puskesmas, kemudian menjadi direktur rumah sakit 2 tahun, melanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, kembali di dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro, Semarang, kemudian kembali mengabdi lagi di sana, di Kabupaten Bua, kemudian saya melanjutkan pendidikan subspesialisasi di bidang penyakit hati dan saluran cerna di UI, Jakarta, dan selanjutnya saya bekerja sebagai dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Bogor. Sampai saya kembali menjadi bupati di Kabupaten Belu pada tahun 2021. Jadi perjalanan karir Anda memang lebih banyak akhirnya di kampung halaman ya? Iya, sebagian besar di kampung halaman. Padahal dengan pendidikan Anda yang super spesialis tadi, harusnya bisa dapat uang banyak itu di Jawa itu. Iya, betul yang disampaikan, tetapi pada kenyataannya kita terpanggil untuk mengabdi kembali ke daerah kita karena kebutuhan masyarakat di sana dan ya garis tangan, garis hidup dan pilihan hidup untuk kembali ke daerah untuk mengabdi. Tuh, dengar. Menarik ya. Anda ini menjadi perhatian ya, terutama teman-teman di Kementerian Kesehatan karena peran yang Anda jalankan sebagai bupati di sana yang latar belakang dokter memang ya. Jadi Anda tahu persis kebutuhan masyarakat dalam konteks kesehatan di sana. Dan Anda menjalankan berbagai program untuk membantu peningkatan kesehatan di tempat Anda berkarya. Kalau gitu silakan ceritakan apa yang Anda lakukan sehingga kontribusi Anda sebagai dokter dan kepala pemerintahan di sana sangat berarti buat masyarakat. Sebelum kita menjadi bupati, sebenarnya dari latar belakang yang kita kerjakan, pendidikan dan pekerjaan kita di sana, sebenarnya kita tahu persis apa kebutuhan masyarakat di sana, di daerah itu. Karena untuk menjadi pemimpin di sana, kita tahu kebutuhan dulu dan apakah sesuai dengan kemampuan kita untuk mengatasi kebutuhan masyarakat itu. Nah, dari survei dan dari pengalaman kita bekerja di sana, kebutuhan masyarakat ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari kebutuhan dasar sehari-hari. Apa itu? Kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan air bersih, kebutuhan akan pertanian. Pertanian ini ada beberapa, kemudian peternakan, infrastruktur. Ya, saya kira ini yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Nah, di bidang kesehatan, pada saat kita melakukan survei di sana, kebutuhan itu adalah kebutuhan akan akses pelayanan. Masyarakat pada saat itu sebagian besar belum memiliki atau tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan apa aja? Pelayanan kesehatan. Jadi hampir 50.000 orang dari 227.000 orang di Kabupaten Belu itu tidak memiliki kartu atau layanan untuk mendapatkan layanan BPJS. Dan kalau kita datang tanya, bagaimana kamu mengatasi itu atau kamu kalau sakit, ya kami hanya berdoa dan tunggu mati saja. Jadi kemiskinan itu membuat mereka ya tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka ke BPJS. Kenapa begitu? Karena tidak semua warga secara keseluruhan mendapat perlindungan dari BPJS dengan lewat PBI ya atau program kesehatan BPJS, program bantu iur itu ya, yang tidak bisa mencakup atau melindungi seluruh itu ya, dan sisa itu masih terlalu banyak untuk di sana ya. Itu salah satu yang masyarakat rasakan. Jadi apa yang Anda lakukan sebagai bupati? Iya, karena itu kami melihat bahwa peran pemerintah daerah di sini sangat penting untuk itu. Dan kami mencanangkan pada saat itu bahwa kalau kami terpilih menjadi pemimpin di sana, kepala daerah di sana, maka bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan akses hak atas pelayanan kesehatan ini harus kita lindungi, harus kita penuhi. Dari mana? Kita melihat bahwa di dalam APBD, anggaran pemerintah daerah di sana, masih ada ruang untuk kita memperhatikan itu. Ya oleh karena itu kita mengalokasikan sebagian dari anggaran pemerintah daerah itu
untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, lewat jaminan itu, maka pada saat itu kita memasukkan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Belu yang tidak tercover oleh integrasi BPJS Kesehatan dengan BPJS. Ya. Oke, jadi dibayarin oleh pemerintah. Oleh pemerintah daerah. Jadi ini sebenarnya pelayanan gratis juga bagi mereka yang tidak punya akses untuk ke BPJS Kesehatan tadi ya. Yang kita tahu dengan pelayanan hari ini masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Jadi hari ini Kabupaten Belu sudah mencapai universal health coverage dan seluruh masyarakat Kabupaten Belu hari ini di Kabupaten Belu di seluruh Indonesia bisa mengakses seluruh layanan kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Oke, menarik ya. Nah kemudian saya dengar ini apakah benar atau tidak, bahkan di tempat Anda ini sudah ada layanan dokter spesialis. Apa benar? Siapa dokter spesialis yang mau ke sana itu? Dokter dan Bupati Taulen masih melayani juga. Praktek, oh masih praktek juga, iya, melayani di Rumah Sakit Umum Daerah. Oh oke. Nah, Anda kan melihat bahwa sebenarnya ada peluang untuk memberikan bantuan agar pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat itu bisa juga dipenuhi ya. Karena masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan walaupun ada PBI tadi. Anda kan bisa melihat peluang tadi dari APBD yang ada. Nah ini juga mungkin bagi teman-teman yang memimpin di daerah, ini juga bisa memodifikasi ya. Bukan berarti melanggar, tapi memodifikasi APBD untuk dialokasikan ke pelayanan kesehatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan gratis tadi. Tapi Anda juga peduli pada air bersih ya. Saya lihat, apa yang Anda lakukan untuk air bersih ini? Karena ini kan menyangkut kesehatan juga. Kalau kesehatan tidak ada air bersih, untuk kebersihan, untuk masak, untuk mandi, ini menjadi masalah. Sehingga kita lihat itu, sehingga di perkotaan, kita juga mengusahakan sumber air dan saluran sambungan air sampai ke tingkat rumah. Kemudian kita membangun embung di desa-desa, embung untuk irigasi, dan embung untuk air bakunya, untuk minum. Kita juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang juga membangun bendungan besar di sana, senilai 400 miliar di sana untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air irigasi di sana, di food estate-nya di Kabupaten Belu. Bahkan Bapak Presiden 2 kali datang ke sana untuk meninjau itu. Nah, semua usaha ini adalah untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang menjadi bagian dari kebutuhan untuk sanitasi, air minum, ya, untuk mencegah penyakit, katakan diare di kota dan di desa-desa. Dan hingga saat ini kita cukup signifikan untuk kebutuhan air di kota, perkotaan dan di desa sudah ada peningkatan. Nah kemudian saya dengar ini apakah benar atau tidak, bahkan di tempat Anda ini sudah ada layanan dokter spesialis. Apa benar? Siapa dokter spesialis yang mau ke sana itu? Jadi saya perlu cerita dulu tentang ini dan menyambut tadi ya reformasi di bidang kesehatan 6 pilar. Ya pilar pertama itu layanan di kesehatan primer. Kami mencukupi ya melihat sumber daya manusia dokter, penempatan dokter, sarana prasarana, alat yang dibutuhkan oleh dokter di vaskes primer itu puskesmas. Alat laboratorium untuk dia mendiagnosis alat-alat kebutuhan di sana, kemudian tenaga bidannya, tenaga perawatnya yang harus tinggal di daerah itu. Ya, kemudian mereka juga punya fasilitas untuk merujuk pasien, termasuk informasi dan teknologi. Tahun ini di Kabupaten Belu, informasi dan teknologi sebagai salah satu pilar dari Kementerian Kesehatan di bidang informasi dan teknologi itu kami kembangkan di sana. Jadi digitalisasi di sistem layanan primer dan sekunder di tempat kami. Ya, pada saat ini di 17 puskesmas kami sudah punya semuanya. Bahkan semuanya kemarin itu apa? Fasilitas? Punya dokter, punya perawat, punya bidan yang tinggal di puskesmas. Itu di puskesmas. Nah di kabupaten, vaskes sekunder atau pelayanan sekundernya di rumah sakit, hari ini di Kabupaten Belu, di rumah sakit kami, memiliki bukan hanya 7 spesialis dasar atau 7 spesialis sesuai yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kami punya 12. Ya, jadi dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter bedah, ya, dokter
kandungan, ya, dokter anestesi, dokter laboratorium, kami ada dokter jantung, dokter penyakit dalam, bahkan kami punya 4 dokter penyakit dalam, dan 1 konsultan untuk penyakit hati dan saluran cerna. Dan itu adalah bupatinya yang melayani orang juga. Kita punya... Tunggu. Kalau bupatinya ya sudahlah, kan ini saya udah kenal. Tapi yang lain kok bisa Anda bujuk untuk mau melayani masyarakat di sana? Ini saya membayangkan, maaf ya, ini nggak besar-besar betul income mereka ini nanti. Kenapa mereka mau? Ya, jadi dokter itu sebenarnya kalau dokter-dokter, apalagi dokter penyakit dalam di Indonesia, ya, dan dokter-dokter lainnya, mereka kalau mau datang ke suatu daerah itu, mereka harus nyaman dan kebutuhan mereka untuk melakukan pemeriksaan dan kehidupan mereka itu dijamin atau terjamin dalam tanda petik. Ya, nah kami Kabupaten Belu menyediakan sarana prasarana, ya, kebutuhan dokter untuk melakukan profesi dokternya, termasuk kehidupan keluarganya, rumah tinggal dan alat transportasi dari pemerintah daerah untuk dokter di sana. Dia merasa nyaman, dia merasa tinggal di rumah sendiri, dan dia betah di sana. Jadi dokter hanya butuh itu saja. Dan perputaran atau pengisian kembali tenaga yang datang dan pergi kami punya berjalan cukup baik. Jadi hari-hari ini tenaga dokter yang bertugas di tempat kami ini semuanya nyaman. Oke, kita berikan aplaus juga. Tapi pertanyaan berikutnya menjadi penting. Emangnya Kabupaten Belu ini kaya? Dari mana duitnya? 80-90% APBD atau anggaran pemerintah, anggaran belanja untuk pemerintah daerah di kabupaten sana sumbernya dari pusat, dana transfer, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Kita puji Tuhan, Kabupaten Belu memiliki APBD hampir 1 triliun, ya, dan anggaran kesehatan, ya, Kabupaten Belu untuk belanja hampir 28%. Ya, jadi kita memperhatikan betul. Ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana itu untuk kebutuhan dasar, salah satunya kesehatan tadi, termasuk insentif yang cukup dan tepat waktu, sarana dan prasarana untuk dokter melakukan tugas profesionalnya secara baik. Nah, kalau kita bicara soal penghargaan, itu kan tadi sebenarnya konteksnya adalah pemberian penghargaan ya. Lepas dari Anda nggak punya piala tadi ya. Tapi Kementerian Kesehatan sebenarnya mengapresiasi langkah-langkah kebijakan Anda yang Anda lakukan di daerah. Tapi ke Bu Dirjen ini, Bu Ariyanti, ini sebenarnya penghargaan ini tujuannya apa yang utama ini kepada para tenaga kesehatan di Indonesia ini? Jadi penghargaan terhadap tenaga kesehatan ini adalah bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk memberikan apresiasi kepada tenaga-tenaga kesehatan yang sudah bekerja tanpa mengenal lelah, ya, tanpa melihat di mana mereka bekerja, dan tentunya mereka juga tidak hanya sekedar memikirkan masalah ekonomi, tetapi mereka sering sekali malah lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita cari tenaga-tenaga kesehatan yang berdedikasi luas ini untuk kita berikan penghargaan. Memang benar bukan dari sisi apa yang mereka dapat, tetapi ini kami harapkan bisa mendorong mereka untuk lebih semangat lagi dan juga mendorong tenaga-tenaga kesehatan lain untuk mencontoh gitu. Jangan hanya semua mau berkumpul di daerah-daerah kota-kota besar saja, tetapi juga mau mencontoh teman-temannya lain yang mau berbakti di daerah-daerah yang DTPK, DBK yang memang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan. Sebenarnya Pak Anugerah terhadap tenaga kesehatan ini sudah berjalan cukup lama, kita lakukan setiap tahun, tetapi kategorinya kita tambah karena melihat situasi dan melihat kondisi yang semakin rasanya semakin banyak tenaga kesehatan yang perlu diapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Dan tentunya hari ini juga kami berterima kasih kepada Pak Bupati, ini adalah salah satu contoh kepala daerah yang mempunyai komitmen tinggi, dan kita tadi juga sudah disampaikan bahwa harusnya tahun depan ada apresiasi, ada piala juga Mas Andi untuk kepala daerah yang berkomitmen.
pemberian anugerah atau penghargaan ini kepada para nakes di seluruh Indonesia, apa harapan dari Kementerian Kesehatan? Kami berharap tentunya mereka semakin semangat lagi ya. Dan kita juga memberikan penghargaan lain yang selain piala nih Mas Andi, kita juga untuk yang Muslim ini kita berikan kesempatan untuk menjadi petugas haji. Ya. Wah. Senang semua. Berarti bisa naik haji juga dong ya? Sekaligus ya, jadi petugas haji ya. Dan tentunya nanti di sana mereka juga akan meningkatkan kompetensinya karena mereka di sana akan melayani jemaah-jemaah haji kita. Kemudian juga beberapa kategori juga mendapatkan kendaraan atau motor ya, karena kita melihat tugas-tugasnya. Jadi ada yang mendapatkan motor, ada juga yang akan mendapatkan studi banding ke luar negeri dan di dalam negeri. Wow. Baik, Dokter yang Bupati. Ke depan apa rencana Anda untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi daerah Anda ini? Kualitas layanan kami harus tingkatkan. Hari ini kami sudah memiliki peralatan-peralatan modern di sana ya. Jadi untuk layanan jantung, kemudian layanan penyakit hati dan saluran cerna, ya ada alat endoskopi, alat modern. Saya kira di Nusa Tenggara Timur, kabupaten yang memiliki ini dengan sumber dayanya adalah kami ya. Kemudian kita juga akan mengupayakan supaya rumah sakit di daerah kami ini, kalau betul dan sesuai dengan program Kementerian Kesehatan menjadikan hospital base untuk pendidikan, saya kira kami menjadi salah satu tempat. Jadi di samping menjadi pusat pendidikan, juga menjadi pusat layanan dan pusat rujukan. Oleh karena itu, kepada Kementerian Kesehatan, ya berpalinglah ke daerah sana dan jadikan ini dengan melengkapi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan supaya ini makin berkembang. Jadi hari ini kami sudah memiliki sebagian besar ya. Kami juga melakukan pendidikan untuk SDM kami. Kami mengirimkan dokter dari Kabupaten Belu untuk studi dan bekerja sama dengan pusat-pusat pendidikan, dengan Universitas Indonesia, dengan Universitas Diponegoro, dengan Universitas Udayana, dan universitas lainnya. Ya. Dan yang dikirim adalah anak-anak putra daerah, juga dengan beasiswa dan bantuan biaya, baik dari daerah maupun dari pusat. Dan ini sebagai salah satu langkah ke depan, 5 tahun ke depan, ya kabupaten kami ini akan memiliki sumber daya manusia yang cukup, dan mudah-mudahan kualitas layanan. Kalau untuk penyakit hati dan saluran cerna, hari ini kami punya standar, ini saya pikir sudah standar nasional, ya karena kami memiliki alat yang cukup. Dan hari-hari ini kemarin kedatangan tamu bahkan dari UI, dari Surabaya, dari Jepang untuk melakukan studi tentang saluran cerna di Kabupaten Belu. Jadi kami akan tingkatkan kualitas layanan ini, kualitas SDM-nya, supaya bisa menjadi pusat rujukan di regional itu, bahkan sampai di Timor Leste. Baik. Itu ke depan. Baik, untuk doa kami semua, semoga apa yang Anda rencanakan ke depan itu bisa terwujud ya. Baik, terima kasih. Semoga warga masyarakatnya mendapatkan pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu ya. Baik, di akhir acara ini saya hanya ingin mengingatkan bagi penonton yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena episode ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik bagi sesama, ada kesempatan untuk melakukannya melalui satu program yang diinisiasi oleh teman-teman komunitas We Love Others yang saat ini sedang menjalankan program penurunan angka stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat di sini, komunitas We Love Others ini melakukan program intervensi untuk gizi spesifik pada ibu hamil dan anak berusia di bawah 2 tahun. Kalau Anda ingin mendukung kegiatan mereka di Kabupaten Jember, Anda bisa berdonasi melalui benihbaik.com. Akhirnya semoga ini memberikan inspirasi dan semangat bagi siapapun juga, tidak harus tenaga kesehatan.
Karena inspirasi ini berlaku universal, bisa juga berlaku untuk Anda. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa. Didukung oleh